nggak kamu tuh kebangun tengah malam dan masih ngerasain sisa-sisa dari mimpi? Entah itu mimpi indah yang bikin kamu senyum-senyum sendiri, atau mimpi aneh yang bikin kamu selalu mikir, apa ya artinya ini? Selamat datang di obrolan mimpi, bersama saya Fang Fang. Tempat di mana kita akan mengobrolin dunia yang hanya bisa kita kunjungin saat mata kita tertutup. Di podcast yang kali ini, kita akan menyelami cerita-cerita di balik tidur. Tentang mimpi-mimpi yang selalu datang tiba-tiba. Mimpi yang selalu terdengar aneh, tapi nyata. Sebelum lanjut nih ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih, bahwa semua dari nama, karakter, tempat, dan kejadian dalam podcast ini itu adalah fiksi. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia yang nyata, itu adalah suatu kebetulan dan tidak disengaja. Podcast ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Selamat mendengarkan. Di malam ini, aku mau ngajak kamu semua untuk mengikuti mimpi berpetualangku yang aneh. Aku masih ingat jelas mimpi itu. Saat itu, aku sedang berada di sebuah penginapan yang sangat-sangat tradisional, dengan dinding jerami yang menyelimutinya, lantai yang masih beralaskan tanah, dan segala sesuatu yang masih sangat sederhana. Bahkan, tempat tidurnya pun juga hanya dipisahkan oleh bilik-bilik tipis. Lokasinya memang sangat jauh dari perkotaan, sedikit terpencil karena memang berada di sebuah pegunungan. Tentunya, aku gak sendirian ke sana. Aku ditemani oleh teman-teman akrabku, dan ada 1-3 orang dewasa yang memang bertugas untuk menjaga kita-kita ini yang masih remaja. Saat para orang dewasa itu sedang asik makan di meja makan, segerombolan anak remaja termasuk aku ini malah sedang asik untuk bermain dan eksplor sesuatu hal yang baru yang ada di sana. Ya, namanya juga barusan sampai di lokasi penginapannya, jadi ada aja yang membuat kita untuk tertarik. Ada yang sedang asik berenang, ada yang juga asik untuk memancing, bahkan ada yang asik bermain basket di dalam air. Aku dan 1 orang temanku, sebut saja namanya Sri, malah sedang asik berpetualang di sekitar penginapan kita. Kita berkeliling menggunakan 1 sepeda. Kita berdua malah menemukan suatu kubangan besar yang berisikan air. Mungkin ya air ini berasal dari air hujan yang menyebabkan genangan yang bahkan bisa dibilang mirip seperti kolam renang kecil. Kita berjalan-jalan di sekeliling kubangan tersebut sambil melihat pemandangan yang indah yang berada di belakang sana. Tak lama kemudian, aku dan Sri memutuskan untuk kembali ke penginapan kita. Saat berjalan kembali menuju ke sepeda kita, aku malah terpleset, jatuh dan masuk ke dalam kubangan yang berisikan air itu. Bajuku basah semuanya, dan untungnya si Sri mau membantuku untuk naik ke atas. Sesampainya kita di penginapan, aku langsung bergegas menuju ke kamar tidurku untuk mengambil beberapa pakaian baru dan langsung mandi. Kamar mandinya juga sangat-sangat sederhana, dengan bilik-bilik kecil dan dipisahkannya antara kamar mandi dengan kloset. Tidak ada shower, yang ada hanya 1 gayung dari batok kelapa yang membantu kita untuk mengambil air di bak mandinya. Setelah aku selesai mandi, aku langsung bergegas menuju ke belakang penginapan. Niatnya sih mau santai-santai sebentar sambil melihat pemandangan yang ada. Tapi saat aku melewati jalan setapak, aku malah menemukan 1 HP yang tergeletak di sana. Aku langsung mengambilnya dan menyimpannya ke dalam kantong, dengan niatan untuk menanyakan ke teman-temanku yang sedang berenang. Sesampainya di kolam renang, aku langsung menanyakan ke teman-temanku tentang HP yang aku temukan tadi. Ternyata benar dong, ada temanku yang sedang kehilangan HP-nya. Lalu aku bergegas untuk mengembalikan ke temanku tersebut. Aku asik bermain air di pinggir kolam renang. Dan saat melihat ke belakang, ternyata aku baru tahu
kalau di penginapan ini itu ada tempat pancingnya. Tanpa basa-basi, aku langsung bergegas menuju ke sana. Melihat airnya yang jernih, aku langsung memasukinya tanpa berpikir panjang. Di kolam pancing yang transparan seperti kolam renang itu, aku justru melihat ada banyak sekali ikan yang berenang di sana. Dan aku terpukau sama satu jenis ikan, yaitu baby paus. Jujur, lucu banget baby pausnya. Aku bermain-main dengan baby paus tersebut. Bahkan sampai baju yang barusan aku ganti menjadi basah kembali. Di sampingku juga ada bapak-bapak yang sedang asik dengan ikan hasil pancingannya. Aku sempat mengobrol bentar dengan bapak-bapak tersebut sambil menepi ke pinggiran kolam pancing. Aku menengadah ke atas dan melihat ada pertandingan yang seru banget di atas sana. Di atas ada beberapa bilik-bilik kolam renang gitu dan bisa dipakai juga untuk berbagai macam aktivitas olahraga air. Dan yang sedang aku lihat ini adalah olahraga basket di dalam air. Seru banget pas ngelihatnya. Tapi pas aku mau naik ke atas sana, hari ternyata sudah mulai gelap. Dan semua orang yang berada di kolam renang semuanya pada berbondong-bondong untuk balik ke penginapan. Aku pun juga sama. Banyaknya orang yang berdesakan malah justru membangunkanku dari alam mimpiku. Memang, setiap mimpi pasti punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi, gak semua mimpi itu masuk akal dan bisa dijelaskan. Kadang, cukup untuk kita dengarkan dan kita rasakan. Kira-kira next episode aku bakal bahas apa lagi ya tentang mimpi? Thank you banget buat kalian semua yang sudah mau dengerin podcast obrolan mimpi. See you in the next episode. Bye-bye.